semuanya, aku Aulia Azahra. Aku dari Prodi Bisnis Digital. Di video ini kita akan kupas tuntas tentang prinsip-prinsip Gishigi dalam etika bisnis digital. Sebelum kita lanjut ke materi, ada yang udah tahu belum definisi CSR itu sebenarnya apa sih? Nah, CSR itu adalah singkatan dari Corporate Social Responsibility yang secara sederhananya adalah cara atau langkah yang dipakai dari sebuah perusahaan untuk menjalankan tanggung jawabnya kepada masyarakat dan lingkungan. Jadi di sana mereka bukan hanya sekedar niat saja, tetapi juga mereka bertanggung jawab untuk menjalankan CSR ini dan benar-benar terasa dampaknya. Nah, CSR atau Corporate Social Responsibility juga dipandang sebagai suatu strategi yang penting untuk memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis yang dilakukan tetap bisa memberikan manfaat, terutama dari segi sosial dan lingkungan yang secara berkelanjutan atau jangka panjang. CSR ini juga dapat dipahami sebagai kegiatan dari bagian integral strategi bisnis yang bisa dapat saling berorientasi. Nah, di sini ada istilahnya yaitu Gichigi. Ada yang udah tahu belum Gichigi itu apa? Nah, Gichigi itu adalah cara perusahaan untuk diatur dan dijalankan supaya tetap adil dan bertanggung jawab. Tadi kita udah bahas tentang CSR, sekarang kita bahas tentang GCG. GCG adalah singkatan dari Good Corporate Governance yang berarti tata kelola perusahaan yang baik, yaitu sebuah sistem untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan agar tetap berjalan secara profesional. Nah, bedanya tadi apa dengan CSR? GCG ini adalah lebih ke tata kelola perusahaan yang baik dan benar, sedangkan CSR itu adalah tanggung jawab yang akan dijalankan perusahaan. Jadi kalau CSR tadi rencananya, nah ini GCG ini tata kelola perusahaannya. Konsep GCG ini juga dipandang sebagai strategi penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis dapat memberikan manfaat. Nah, aktivitas bisnis ini juga dapat memberikan manfaat, jadi tidak hanya dijalankan saja. Terutama dari sosial dan lingkungan, secara berkelanjutan atau jangka panjang. CSR ini di sini kita pahami sama-sama yaitu kegiatan dari bagian integral strategi bisnis yang dapat saling berorientasi. Nah, di sini GCG juga dapat menjadi faktor yang fundamental untuk bisa menentukan keberhasilan serta tanggung jawab sosial dari perusahaan. Nah, definisi singkatnya di sini adalah GCG itu merupakan suatu sistem perancangan, prinsip, mekanisme yang dapat mengatur serta mengendalikan hubungan antara manajemen perusahaan dengan pemangku sosial. Nah, dari jurnal yang telah ditelusuri, konsep GCG ini juga sama, yaitu dapat diartikan dengan memastikan bahwa perusahaan itu dapat dikelola secara bertanggung jawab dan adil dalam proses pengambilan keputusannya. Dari segi sudut pandang, GCG ini juga sebagai kerangka kerja yang dapat berfungsi untuk mengurangi konflik atau masalah. Jadi kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan dibahas dari jurnal-jurnal GCG menekankan bahwa penerapan tata kelola yang baik itu dapat meningkatkan kepercayaan serta dari investor. Jadi di sini peran perusahaan pada investor yaitu dapat meningkatkan kepercayaan diri serta memperbaiki kinerja dari perusahaan dan mendukung atau mendorong pelaksanaan kegiatan sosial dari perusahaan.
Nah, konsep GCG ini juga mencangkup antara mekanisme internal dan eksternal. Mekanisme internal ini meliputi peran dari komisaris, komite audit, sistem pengendalian internal, dan manajemen resiko. Sementara itu, mekanisme eksternal lebih mencangkup pada regulasi pemerintah, pengawasan pasar, serta tekanan dari masyarakat media digital. Nah, mengapa mekanisme itu penting? Karena kombinasi dari kedua mekanisme ini penting karena untuk memastikan bahwa perusahaan itu tidak hanya patuh terhadap aturan saja, tetapi juga perusahaan patuh dalam menjunjung etika bisnis digital, bagaimana caranya penerapan CSR dan GCG itu tetap berjalan. Kemudian dari segi prinsip-prinsip etika dalam bisnis, yang pertama ada prinsip transparansi. Nah, prinsip transparansi adalah perusahaan itu dapat terbuka kepada sesama atau karyawan dan tidak ditutup-tutupin. Yang kedua ada prinsip akuntabilitas. Prinsip ini lebih kepada tanggung jawab yang diambil dari setiap keputusan. Yang ketiga ada prinsip responsibilitas, yaitu patuh serta peduli terhadap lingkungan sosial. Nah, selanjutnya ada prinsip independensi, yaitu berdasarkan keputusan yang nggak boleh diambil dari tekanan. Jadi keputusan ini berdasarkan hak dari argumen, bukan dari tekanan. Selanjutnya yang terakhir dari kewajaran. Nah, kewajaran di sini pihak itu diperlakukan secara adil karena menjunjung tinggi keadilan itu penting, jadi tidak adanya kehendak untuk memaksa. Jadi kita menjunjung tinggi keadilan dalam perusahaan itu sangat-sangat penting. Nah, yang selanjutnya itu ada transparansi dan akuntabilitas. Kedua ini memiliki prinsip utama dalam GCG yang memiliki peran strategis. Gunanya untuk memastikan dalam pelaksanaan pelapor, GCG ini dapat berjalan secara efektif, kredibilitas, dan berkelanjutan atau disebut juga dengan dijalankan secara jangka panjang. Nah, keterkaitan antara GCG dengan etika bisnis digital ini apa? Keterkaitannya di sini adalah mereka menjadi landasan utama dalam mengatur perilaku perusahaan di lingkungan bisnis yang berbasis teknologi. Di era digital sekarang ini, aktivitas bisnis itu nggak hanya melibatkan transaksi konvensional, tetapi juga mereka melibatkan dalam pengelolaan data, sistem informasi, interaksi sebagai pemangku kepentingan. Nah, di sini adalah dijunjung tinggi juga penerapan etika bisnis digital membutuhkan kerangka tata kelola yang baik agar pemanfaatan teknologi tetap berjalan dengan penuh tanggung jawab. Di sini kita akan membahas tentang penerapan selanjutnya kita akan membahas penerapan Good Corporate Governance atau disingkat juga dengan GCG, yaitu penerapannya dalam era bisnis digital ini berfokus pada kepatuhan struktural perusahaan. Terus pembentukan perilaku etis dalam pengelolaan informasi, teknologi, dan hubungan pemangku kepentingan, serta lingkungan digital. Keputusan dari bisnis yang dilakukan secara cepat dan berbasis data, sehingga prinsip GCG tersebut dapat berperan menjadi pedoman etis untuk memastikan bahwa setiap keputusan tetap diutamakan dengan tanggung jawab, keadilan, serta transparansi. Selanjutnya ada integrasi GCG dan CSR dalam landasan etika bisnis digital. Integrasi antara GCG dan CSR di sini adalah membentuk kerangka etika bisnis digital yang saling sama-sama berorientasi. Sesuai dari jurnal yang dibahas, yaitu menekankan bahwa
Sebuah perusahaan digital dituntut untuk menyeimbangkan inovasi dan teknologi dengan tanggung jawab sosial serta tata kelola yang baik. Yang Gicigi tadi kita bahas. Gicigi itu adalah lebih ke tata kelola yang baik, kalau CSR itu rancangan untuk membangun kerjasama. Selanjutnya ada peran media digital dalam membentuk perspektif etis si perusahaan. Di sini media digital menjadi sebuah peran utama untuk pembentukan persepsi publik terhadap etika perusahaan. Di sini kita tidak hanya mempromosikan produk, tetapi di sini kita menjalin kepercayaan pada konsumen, terutama juga di platform digital ya. Di sini juga dia dapat memperkuat kepercayaan publik, bisa didukung juga dari kegiatan Gicigi yang dijalankan secara konsisten. Selanjutnya di sini adalah penerapan Good Corporate Governance atau GCG dalam praktek etika bisnis digital. Nah, selainnya penerapan GCG dalam era bisnis digital ini nggak hanya berfokus pada kepatuhan struktural perusahaan, tetapi di sini juga ada pembentukan perilaku etis yang dimana itu gunanya dalam pengelolaan informasi, teknologi, hubungan pelanggan, dan pemangku kepentingan di lingkungan digital yang sekarang ini. Jadi keputusan bisnis yang dilakukan itu bukan hanya secara berbasis data aja, tetapi dilakukan secara teliti dan cepat. Sehingga prinsipnya ini dapat berperan sebagai pedoman etis untuk memastikan bahwa setiap keputusan tetap berada di dalam tanggung jawab, keadilan, dan transparansi. Nah, kalau dari segi konsep, definisi, latar belakang, di sini juga ada selanjutnya itu dampaknya. Dampak digitalisasinya ini apa sih? Nah, dampak digitalisasinya ini signifikannya pada tata kelola perusahaan dan pelaksanaan CSR dalam pemanfaatan teknologi digital itu adalah memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi terhadap pengawasan. Gunanya supaya untuk mempercepat proses pelaporan serta memperluas jangkauan program CSR yang diturunkan dari perusahaan. Di sisi lain juga digitalisasi ini juga dapat menimbulkan resiko baru seperti penyalahgunaan data, contohnya kurangnya kontrol dari internalnya itu sendiri dan potensi yang tidak sesuai antara pelaporan serta praktik kerja yang nyata. Kalau tadi dari penerapan CSR ini, mereka juga telah menurunkan dampak nyata, terutama dari metode sosial ya. Pemerintah atau instansi perusahaan juga telah banyak yang menurunkan bantuan pada yang pertama itu adalah poinnya beasiswa pendidikan. Sudah banyak juga beasiswa pendidikan yang diturunkan dari perusahaan-perusahaan ternama, perusahaan swasta atau instansi pemerintah. Terus ada bantuan pada UMKM yang kita sering nyebutnya itu adalah bansos. Yang ketiga itu ada pelatihan kerja. Sekarang telah banyak pelatihan kerja yang dijalankan dari perusahaan atau instansi itu sendiri, seperti contohnya webinar, pelatihan-pelatihan online melalui Zoom, Google Meet, itu sudah banyak. Nah, selanjutnya itu ada kegiatan sosial dari instansi atau perusahaan itu sendiri. Nah, fungsinya itu apa? Supaya menjalin keakraban serta kedekatan kepada sesama karyawan. Jadi di sini kita tidak hanya mencari nafkah dan ilmu saja, tetapi bagaimana kita menjalin kerjasama yang baik dan menciptakan lingkungan yang aman. Nah, kalau tadi sudah perannya itu apa saja yang telah diturunkan, selanjutnya itu kita bahas strategi integratif dalam penerapan CSR dan GCG.
Strategi interaktifnya ini dapat menjadi sebuah kunci utama dalam membangun etika bisnis digital yang dapat berkelanjutan atau jangka panjang. Integrasi ini menuntut antara kebijakan internal serta implementasi operasional serta komunikasi publik perusahaan. Selanjutnya di sini adalah dampak penerapan dari prinsip Gicigi dalam etika bisnis digital. Nah, kalau tadi sudah penerapannya yang dilakukan, sekarang dampaknya. Di sini dampak signifikannya itu terhadap peningkatan kualitas dan tata kelola perusahaan, penerapan dari prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran mendorong perusahaan untuk menjalankan aktivitas bisnis secara lebih maju, etis dalam jangka waktu yang berkelanjutan. Kalau kita bahas tadi dampaknya, sekarang tantangannya. Tantangannya itu apa sih dalam etika bisnis? Nah, kalau tadi adalah dampak positifnya dalam penerapan prinsip Gicigi dalam etika bisnis digital, itu mereka masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah tantangan kesenjangan. Nah, ini paling umum banget nih, tantangan kesenjangan. Tantangan kesenjangan antara pelaporan digital dan implementasi nyata. Jadi tantangannya ini ada dua ya, dari digital dan secara nyata yang kita temui sehari-hari. Nah, tadi kita udah bahas tantangan nih, sekarang kita bahas peluangnya ya. Di sisi lain juga ya, era digital ini membuka peluang yang besar bagi perusahaan dalam menerapkan prinsip Gicigi ini agar lebih efektif. Dan di sini digitalisasi atau digital juga memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan akses informasi seperti contohnya melalui website resmi mereka, media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan bahkan YouTube juga ada. Serta laporan bulanan digitalnya. Dari hal ini, peluang tersebut ini bisa dijalankan perusahaan untuk dapat memperkuat nilai merek dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan seperti misalnya klien digital, konsumen digital, dan peserta pelatihan. Di sini juga dapat memperkuat kerjasama yang jangka panjang. Jadi kita di sini intinya bisa membangun kepercayaan lebih pada klien. Mereka itu yakin bahwa kita ini bisa diharapkan bagi mereka. Nah, sesi terakhir yaitu kesimpulan. Penerapan prinsip dari Gicigi ini memiliki peran penting dalam membangun dan memperkuat etika bisnis digital. Di sini ada prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajarannya dalam menjadi sebuah landasan atau prinsip utama di perusahaan untuk menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari secara jangka panjang. Fungsi dari prinsip-prinsip itu diterapkan apa? Nah, fungsinya itu supaya kualitas tata kelola perusahaan penerapan CSR ini bisa lebih terarah, bertanggung jawab, serta juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dari berbagai pemangku kepentingan. Jadi, di sini intinya adalah Gicigi, CSR, dan etika bisnis digital itu bukan hanya sekadar konsep, tapi ya mereka adalah juga menjadi praktek nyata yang perlu dijalankan agar perusahaan ini bisa berkembang secara berkelanjutan dan gak stuck di situ-situ aja. Mari jadi pengguna digital yang bijak dan cerdas. Terima kasih.